gitu. Seandainya ini 2026, keadaan kondisi negara sudah stabil, ekonomi stabil, politik juga masih kuat dan stabil, maka Gibran Rakabuming Raka akan bisa diganti dari posisinya sebagai wakil presiden. Bisa saja gitu. Cuma hari ini, ketika kita lihat berbagai macam polemik dan berbagai macam isu-isu, atau Prabowo ingin menentukan pilihan, hanya sedang menunggu restu, maka semua bisa dilakukan. Sekarang ini hanya sedang menunggu. Hai korban ghosting, gimana nih kabarnya yang sampai hari ini tidak mendapatkan restu dari orang tua dengan pasangan-pasangan yang telah kita bawa? Ini menjadi satu tantangan tersendiri gitu. Di tengah seluruh kalangan sudah mendukung, baik dari kakak, adik, kemudian teman-teman, sanak saudara, kemudian perasaan kita juga sudah sesuai dengan kekasih kita. Orang tua kita malah masih belum memberikan kepastian antara merestui atau gak merestui. Dan hal ini juga sama terjadi di berbagai macam panggung-panggung politik di Indonesia. Ketika berbagai macam isu-isu yang sekarang sedang bertebaran tentang bagaimana kemudian tuntutan-tuntutan, 8 tuntutan dari Forum Jenderal Purnawirawan TNI ini disampaikan begitu luas, hanya sedang menunggu restu dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa bisa begitu? Kita bisa melihat bersama bahwa dalam berbagai macam momentum-momentum akhir-akhir ini, kita melihat bagaimana kemudian dari 8 tuntutan itu, satu yang kemudian juga paling disorot dan paling santer dipertanyakan oleh wartawan-wartawan kepada pejabat-pejabat publik yang berkaitan adalah tentang proses atau tuntutan terkait dengan pergantian wakil presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ada tuh pesan di sana gitu. Kemudian hal-hal ini mendapatkan berbagai macam tanggapan-tanggapan dari tokoh-tokoh politik kita. Terakhir, hari ini kita bisa melihat bagaimana Ketua MPR Pak Muzani ini memberikan jawaban-jawaban yang kalau kita lihat dan kita dengar, jawabannya cukup normatif. Kita bisa melihat bagaimana kemudian bahwa sebenarnya dalam kontestasi, ya kan, itu sudah satu paket antara presiden dan wakil presiden, sehingga Bapak Presiden Prabowo, wakil presiden Gibran Rakabuming Raka adalah presiden dan wakil presiden yang sama-sama sah dan tidak ada persoalan. Clear gitu kan. Dan ketika kemudian ditanya bagaimana tanggapannya tentang tuntutan itu, ya kita masih akan memahami. Saya belum tahu dan saya belum mengerti karena saya juga belum baca isinya lengkapnya dan detailnya seperti apa gitu kan. Jadi masih dipahami dulu lah gitu. Tapi secara normatif, hal-hal yang kemudian berkaitan dengan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah presiden yang sah sejauh ini. Dan sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya pesan-pesan yang kemudian tersirat disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, tanggapannya terkait dengan tuntutan ini. Dan itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Wiranto ataupun dari berbagai macam momentum-momentum politik, komunikasi politik akhir-akhir ini. Satu, yang paling jelas adalah ketika memang disampaikan oleh Pak Wiranto bahwa ya sudahlah, masyarakat, publik tidak usah masuk ke dalam ranah ini. Gak usah ikut campur lah soal polemik-polemik politik yang berkaitan tentang pelengseran Gibran atau proses usulan agar Gibran diganti sebagai wakil presiden karena melanggar berbagai macam aturan-aturan hukum misalnya. Ini sudahlah, tidak usah ikut masalah itu gitu. Sehingga Bapak Presiden Prabowo mengatakan hal itu melalui Pak Wiranto. Yang kemudian juga disampaikan bahwa ya Bapak Presiden kita menghargai dan memahami serta menghormati apa yang kemudian menjadi tuntutan. Berarti kan dalam satu posisi Bapak Presiden sadar bahwa tuntutan-tuntutan ini masih masuk dalam pertimbangan, tapi Presiden juga mengatakan bahwa ada berbagai macam tempat, ada berbagai macam tuntutan dan usulan ataupun saran ataupun apapun itu yang kemudian bukan menjadi wilayah atau ranah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sendiri, sehingga ini tidak bisa ditanggapi secara langsung gitu. Dan untuk kemudian kita lihat bagaimana kemudian sebenarnya kondisi kita hari ini, kondisi keadaan bangsa kita hari ini, keadaan negara kita hari ini, dalam satu momentum yang memang secara ekonomi ataupun stabilitas politik ini sedang nggak baik gitu. Sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa melihat bagaimana kemudian secara ekonomi saham kita turun misalnya.
Ekonomi kita akhirnya dicap sebagai yang buruk gitu. Kemudian investasi juga banyak yang kemudian akhirnya keluar dari Indonesia misalnya. Ataupun berbagai macam lapangan-lapangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan, isu-isu tentang bahwa terlalu banyak ormas yang bermasalah di Indonesia sehingga mengganggu stabilitas ekonomi kepada perusahaan-perusahaan yang ada misalnya. Terlalu banyak premannya, terlalu banyak prosedurnya misalnya. Dan prosedur itu tidak hanya prosedur negara tapi juga prosedur masyarakat dan lingkungan yang kemudian berada dari ormas itu gitu. Itu yang kemudian menjadi berbagai macam ketidakstabilan ekonomi kita hari ini gitu. Seandainya berbagai macam ketidakstabilan ekonomi ini juga masuk dalam ketidakstabilan politik yang sangat mengkeruhkan, mungkin saja negara ini akan gonjang-ganjing gitu. Tapi karena memang stabilitas politiknya agak bermasalah, tapi cukup bisa dihalau dalam satu posisi misalnya. Kita melihat bagaimana isu tentang PDIP yang sampai hari ini gak jadi-jadi kongresnya. Ternyata di dalam pecah belah dan sebagainya gitu. Ataupun isu-isu penyerangan terhadap PDIP. Ini kan terjadi dan menjadi suatu pembahasan publik yang konteksnya dibicarakan di kalangan elit dan juga masyarakat. Atau berbagai macam kasus tentang Jokowi yang kemudian akhirnya mengatakan bos, ya kan? Bos tidak bos, mantan bos, masih bos. Kemudian yang masih menganggap berbagai macam kekuasaannya, masih menganggap memiliki berbagai macam pengaruh gitu kan. Seandainya Prabowo bisa kesel dan marah gitu, selesai semua ini sebenarnya. Tapi kan dalam satu posisi, Bapak Presiden kita ini sedang menjaga yang namanya stabilitas negara kita. Baik itu ekonomi, baik itu politik. Sehingga nggak mungkin akhirnya hal-hal yang kemudian menjadi tuntutan misalnya seperti pergantian wakil presiden di tengah ketidakstabilan negara kita, baik ekonomi dan politik, itu kemudian dilakukan. Wah, tambah gonjang-ganjing negara kita ini gitu kan. Karena dalam satu posisi, itulah yang kemudian harus dijaga oleh Bapak Presiden kita. Tentang stabilitas itu. Seandainya persoalan ekonomi ini gak ada, mungkin bisa saja proses-proses itu terjadi gitu. Tapi karena Bapak Presiden kita sedang menjaga yang namanya stabilitas politik ini, stabilitas negara ini, maka berbagai macam tindakan-tindakan itu masih masuk dalam pertimbangan dengan jawaban-jawaban normatif yang tidak perlu terlalu disorot gitu, tidak perlu terlalu diperhitungkan. Bukan berarti tidak mendengar atau tidak mempertimbangkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan itu gitu. Dan kita bisa melihat bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan politik yang dimiliki oleh Bapak Presiden Prabowo kita sekarang itu sangat lengkap sekali. MPR ada Pak Muzani, PDIP membantu Bapak Presiden Prabowo, Puan Maharani Ketua DPR, dan berbagai macam stabilitas politik ini memang sangat kuat sekali sehingga gonjang-ganjing isu apapun ini dapat dilawan dan dapat diselesaikan dalam satu posisi, tidak sampai akhirnya memperkeruh suasana stabilitas negara ini gitu. Jadi seandainya berbagai macam ketidakstabilan politik hari ini terjadi dan Bapak Presiden Prabowo tidak terlalu kuat komunikasi politik atau pengaruh politiknya dan jaringan politiknya, maka selesai sudah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ini. Karena seandainya ini terjadi misalnya di tahun 2026, maka bisa saja Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah atau menyetujui berbagai macam tuntutan-tuntutan itu agar presiden atau agar wakil presiden Gibran Rakeumuraka ini diganti. Bisa saja gitu. Seandainya ini 2026, keadaan kondisi negara sudah stabil, ekonomi stabil, politik juga masih kuat dan stabil, maka Gibran Rakeumuraka akan bisa diganti dari posisinya sebagai wakil presiden. Bisa saja gitu. Cuma hari ini, ketika kita lihat berbagai macam polemik dan berbagai macam isu-isu yang menyebar, Bapak Presiden memilih untuk membiarkan dan mendiamkan ini semua. Membiarkan gitu. Seandainya Prabowo punya pilihan atau Prabowo ingin menentukan pilihan, hanya sedang menunggu restu, maka semua bisa dilakukan. Sekarang ini hanya sedang menunggu restu Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan apapun yang kemudian beliau inginkan, beliau harapkan. Selesai, ganti presiden, ganti. Gampang saja, mudah saja gitu. Hal-hal itu bisa saja terjadi. Tapi karena Bapak Presiden kita memilih untuk tidak melakukan itu, sehingga memang itulah yang kemudian sangat berharga dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kemudian bisa melihat berbagai macam kondisi-kondisi keadaan-keadaan ini sehingga negara kita tetap dalam posisi yang stabil dengan berbagai macam permasalahan, dengan berbagai macam isu-isu politik yang kemudian menyerang. Karena Bapak Presiden Prabowo
tidak punya masalah dengan Ibu Megawati, tidak punya masalah dengan Jokowi, sehingga beliau tidak berada dalam satu pilihan harus memilih Jokowi atau Megawati dan PDIP. Tidak. Nggak bisa Bapak Presiden misal memilih Jokowi kemudian tinggalkan PDIP dan Megawati. Nggak ada yang kemudian mengharuskan itu. Dan nggak ada juga yang mengharuskan ketika Bapak Presiden Prabowo dekat dengan Megawati, berkompromi dengan Ibu Megawati atau berkomunikasi dengan Ibu Megawati, kemudian PDIP juga mendukung Bapak Presiden Prabowo, tidak ada tuntutan bahwa harus meninggalkan Jokowi, itu nggak ada. Sehingga semua ini berada dalam satu lane instruksi Bapak Presiden Prabowo, dalam arti bahwa stabilitas isu masih bisa dijaga dengan baik gitu. Sehingga apapun yang kemudian menjadi isu-isu penyerangan ini masih dalam satu restu yang kemudian masih dipegang oleh Bapak Presiden Prabowo. Seandainya orang yang kemudian tadi ingin menikah dan kemudian ingin dilaksanakan acara pernikahannya A, B, C, dan D, maka ini hanya tentang menunggu instruksi dari Bapak Presiden Prabowo. Ketika Prabowo mengatakan ganti, maka gantilah sudah wakil presiden itu. Tapi karena Bapak Presiden kita menjaga stabilitas kita, menjaga kepemimpinannya, dan menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang negarawan, sehingga hal-hal ini memang perlu dilakukan berbagai macam pendinginan sehingga suhu politik tidak semakin memanas. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri, saya sadar posisi. See you, korban ghosting.